Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menyajikan diskusi terkait dengan kesehatan. Dan tentu saja acara ini selalu hadir mulai kemarin, yakni Ahad kedua dan keempat seperti saat sekarang ini. Dan saya bersama Mbah saya, ada Mbah Kong. Assalamualaikum Kong, gimana Kong? Ini kita sowan sama. Waduh, alhamdulillah. Ini sepertinya yang sehat saya. Yang harus pakai masker itu sebenarnya siapa ya? Kok banyak yang batuk? Nah, iya. Nah, iya. Apa tadi ya, Bro? Nah, iya. Iya. Ini kemarin nggak sowan sama. Sudah absen beliau. Absen lah, iya. Ini karena mungkin apa kehujanan Kong kemarin. Tapi kok ya, melu-melu gembrebek gitu. Jadi pakai jaket ya rodo gerges Gitu. Iya. Iya. Tapi ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Mungkin bisa disampaikan Prof terkait dengan akhir-akhir ini, apakah hujan itu juga membuat kondisi kesehatan kita jadi turun atau bagaimana, Prof? Mungkin bisa disampaikan juga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sugeng rawuh Mbah Kong, Mas Janto. Nggih. Nih saya nyuwun izin ya, saya lepas saja. Iya. Nggih. Ya, saya lepas. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah kita kepada Allah. Jadi tadi berangkat juga hujan. Betul. Di rumah juga hujan. Kadang-kadang pasien itu tiap hari kehujanan, saya bilang hanya alhamdulillah, nggak boleh nggak, saya bilang. Nah ini kena flu tuh Pak Dokter. Ya alhamdulillah cuma flu. Selalu ada rasa syukur itu selalu ada di manapun. Harus bersyukur, nggak ada lain. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu, dan itu ternyata kalau kita terjemahkan banyak, hanya segala puji milik Allah kita. Itu pujian itu sekarang didep oleh sesuatu yang merasa lebih dari Allah. Entah duitnya, entah ilmunya, entah jabatannya, entah pangkatnya, itu ngedep itu, sehingga menjadikan segala puji bagi Allah itu diganti segala puji asal ada uang, segala puji tunduk pada kepala kantor, segala puji tunduk pada. Nah itu yang ABS, yang rusakkan dunia, rusak, dan Allah duka. Jadi Allah duka. Dan tadi kalau ditanyakan ya kita harus jawabnya yang ilmiah. Yang agama nanti biar Ustadz Nur Khalid yang jawab. Iya. Ini musim hujan, penghujan ini kita tetap syukuri. Dan saya ingat betul dulu wasiat atau teguran dari bapak saya dulu, Allah yarham. Saya itu kalau hujan ngeyup itu dimarahi. Kepanasan ngeyup dimarahi. Dia apa kan diko? Udan itu temenmu, itu saudaramu, panas saudaramu, beleduk itu ya saudaramu, jalan terus nggak apa-apa. Nanti kalau basah ya di rumah diganti mandi gitu. Jadi ya sampai sekarang. Waktu masih 6-6-an. Ya masih SD. Beliau juga dokter. Iya. Bapak bukan. Nah itu kalau mau tanya bapak saya, ini doa yang mujarab dari ibu dan bapak saya jadi begini. Itu bapak saya itu belantik wedhus. Kalau pagi belantik wedhus, kalau pulang barbir. Jadi saya ingat betul di jendela rumah itu ada gambarnya peso, gambarnya barbir gitu, pangkas rambut gitu, ya. sama jungkat itu saya ingat. Ibu saya itu, ya Allah, bapak saya itu bisa ngaji, bisa nulis, tapi kalau ibu saya nol. Itu beliau Allah yarhamah itu penjual ider, klepon sama ketan. Wah enak itu. Di desa
Iya, Iya. saya dimomong Mbak Yu saya yang barep. Iya. Desanya mana tahu? Di Ceper Sentono Ngawung Ceper. gitu. Jadi Ya, di pabrik sana. gula ya. Iya. Terus nah ini juga contoh yang bagus. Ada Cina kenal, nggak tahu gimana jalannya kenal. Ibu saya itu kalau pagi juga ngempet lure ya, ngempet. Pirsa ya ngempet. Iya. Itu ada Cina datang. Wes kowe pindah nang Solo tak belikan rumah. Engko cicilan gitu. Cina, jadi kita tuh sama Cina nggak ada bedanya. Saya pun kuliah dulu kedokteran juga sebagian memang ada sudah isolasi non pribumi. Tapi saya nggak ada itu. Teman saya ya Cina tapi nggak ada masalah. Nah sekarang ini kalau kita kenapa banyak kasus-kasus flu, kasus demam berdarah, kasus demam tifus itu, sama bronkopneumonia, batuk, pilek. Itu memang semua manusia itu Allah telah ciptakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita nyuntuh Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Dulu itu zaman Rasulullah kenapa tidak ada penyakit neko-neko? Ya itu karena dia meyakini bahwa Quran itu penyembuh, gitu, penyembuh, penawar. Itu tidak usah diterjemahkan, beliau dulu hanya bilang sama pengikutnya para itu yakini aja, yakin. Itu sudah bisa dengan baik. Dan ternyata sekarang itu imunologi, sistem imun tubuh kita hampir semua manusia itu punya cacat. Kena autoimun itu mesti terlambat sudah terjadi. Ya, kena kanker sudah terjabat. Ya, kena apapun itu penyakit autoimun itu sudah didapat duluan, tidak bisa dideteksi lebih awal. Ya, jadi terlambat itu begitu ya. Iya, jadi imunologi disorder, sistem imun yang kacau. Nah ini sesuatu yang kita makanya harus ngikuti Quran dan Sunnah dalam hal mengatur imunologi ini. Apa? Makanan, istirahat itu harus ikut betul sama Rasulullah. Gimana? Rasulullah makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan yang dilarang agama itu nggak dilakukan, nggak dilaksanakan. Jadi sesuatu yang sangat indah. Kalau kita bisa mengikuti, insya Allah akan kuat. Dan nah ini kita survei warga MTA yang rajin ngaji baik di majelis-majelis di cabang-cabang, cabang-cabang sama yang sering datang ke pusat. Itu kalau kita kaji betul, yang sakit sama yang tidak banyak yang tidak sakit, yang sehat. Dan sakitnya itu kalau kena sakit itu bukan sakit yang imunologi yang jus kita kelihatan imunnya down, itu tidak. Alhamdulillah. Jadi dan dia bukan orang kota, bukan orang yang punya semuanya itu, ya. Dia makanya doanya ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu aja. Makanan yang penuh berkah, bukan dietnya, menunya harus daging dan itu, enggak. Jadi menunya ya menu Rasulullah SAW. Ya. Berhenti sebelum kenyang dan makan. Diet itu yang dianjurkan oleh agama, itu sesuatu yang sangat positif, sangat imbang. Nah, jadi itu yang bisa saya utarakan. Untuk tempo sekarang ya kita harus ikuti betul. Nah kacaunya sekarang banyak sekali kasus yang datang ke rumah tuh sakit gogelen. Sakit gogel itu dolanan HP sampai malam itu. Itu remaja cowok dan cewek itu banyak sekali sakit. Ya ketemunya itu aja. Apa diantaranya keluhan? Keluhannya keluhan pinggang, keluhan flu, sakit perut, nggak
ada gangguan macam-macam itu nggak spesifik. Tapi setelah kita terka gitu, udah orang tuanya betul. Iya itu nggak, kalau tidur jam 2 malam jam anu. Jadi memang kita harus batasi main Google. Saya sendiri kalau sudah mapan tidur itu tak tutup, kalau nggak ada telepon dari rumah sakit nggak saya buka. Ya, kalau saya buka nanti kena radiasi atau nggak apa, ngantuknya hilang. Iya, ngantuknya hilang. Jadi bisa tidur jam 1 nggak ada angopnya aja hilang itu. Kalau dipakai sholat angop menguap. Angop itu menguap. Ya, itu. Tapi kalau sudah mapan gitu, buka itu hilang semuanya. Ya, apa ini lapar ya enggak juga. Kok habis makan. Saya kalau habis praktek makan terus sholat. Nah, sholat nggak buka lagi, saya nggak mau buka. Nah, itu untuk para pemirsa MTA TV dan para pendengar radio Persada, itu menjadi perhatian kita. Terutama yang remaja kita. Jadilah sesuatu remaja yang kuat, yang handal, yang imunologinya prima. Prima itu walaupun ada defek imunologi tapi enggak menyerang kita dengan bahaya. Baik, terima kasih Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya tentang kesehatan silahkan saja. Yang pasti untuk tema tadi terkait dengan sekarang ini intensitas hujan ini lumayan cukup tinggi juga, dan ini terkadang imunitas kita tidak siap untuk menghadapi ini, termasuk ini Mbah Kong dan malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 553 000. Ya. Sudah ada yang bergabung ini? Ini ada yang telepon ini langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bu? Di mana? Dengan yang Titin di Rembang. Ya, yang Titin di Rembang, mohon radio atau TV-nya dikecilkan. Iya, oke. Silahkan. Wah, yang pakai oke ya. Baik, silakan. Kami itu nenek sekarang kan nenek zaman now. Iya. Ya, silakan. Begini Pak Dokter, dengan bapak-bapak yangkong ini, si yangkong ya itu. Iya. Saya matur katanya kalau sudah lansia, bukan katanya dokter loh, katanya ibu-ibu itu loh. Kalau sudah lansia itu nggak boleh makan sayur yang warna hijau, apalagi bayam. Gitu. Apakah betul? Begitu Pak Dokter sama Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pergaulannya yang Titin itu semua temannya dokter itu mungkin ya. Teman ngaji dokter, teman masjid dokter, teman arisan dokter, semua ngandani. Kita memberitahu. Tolong ditanyakan, sampean kok saat ini pintar banget sekolah nang di gitu ya. Tolong gitu, jadi biar beliau evaluasi. Oh, aku ngomongku salah gitu. Ya toh, kok ngelarang-larang sesuatu yang dihalalkan Allah. Kalau sudah di Allah menghalalkan, jangan takut. Dimakan, asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan, nggak apa-apa, dimakan. Sayur itu hampir semua sayur boleh. Walaupun itu pasien diabetes. Nah, kalau sudah pasien diabetes, oke. Pasien asam urat saya tinggi. Nah, ini juga suatu fenomena. Kalau diperiksa darahnya itu dari cus di jari, itu biasanya kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah, ini suatu hal yang harus dikoreksi, yang punya alat-alat untuk mendeteksi cus ini ya. Entah siapa aja saya nggak sebutkan, tapi itu biasanya ketemu. Nah, pasien saya yang datang ke rumah saya itu kurus-kurus tapi takut makan daging, takut makan ya tadi sayur-sayur, bayam, sayur kangkung, sayur. Makanya cuma sayur apa itu? Long itu apa?
daun telo. Saya berani cuma makan itu, lainnya nggak berani. Santan nggak berani, susu apalagi. Lah kapan mau sehat? Wong saya udah usia 72 tahun, hampir 73. Itu kalau makan tengkleng masih tengkleng otak gimana? Wah, Iya. Ya itu ya teman-teman guru besar, kok makan masih berani toh Prof? Nggak dimarahi ibu. Saya bilang, ini yang nyuruh malah istri saya. Iya. Itu saya itu kasar duduk di sate itu, otak ada, tengkleng, tongseng otak. Kok otak pasti berani toh Bu? Itu suami saya biar cerdas. Jadi cerdasnya itu karena otak. Ya saya dari kecil memang ibu saya nggak pernah istirahat dari masak otak itu. Ya, itu untuk lauk saya. Jadi ibu tolong, nggak ada itu pantangan kalau usia gini nggak boleh ini itu bayam sak konco itu kol sak sedulur boleh, apalagi itu sawi sak saudaranya boleh semua. Pedesnya gimana? Pedesnya diukur-ukur aja. Ya, ukur-ukur boleh aja. Wong wanita itu kalau nggak makan pedes ya gelo ya. Iya. Jadi santan nggak apa-apa, susu nggak apa-apa. Asal kata agama kita jangan berlebihan. Kulu wasrobu walatusrifu. Nggih. Jadi makan minumlah jangan berlebihan. Itu kita perhatikan. Nah, jangan berlebihan itu gimana? Takarannya gimana? Takarannya tanya pada ahlinya. Ahli gizi itu ditanya, diukur nanti saya boleh makan ini. Ya 3J itu yang pernah saya katakan. Itu aja itu yang dipakai ibu. Jadi nggak usah takut. Ibu makan bayam ada berapa pikul toh? Kemarin kan masak bayam gitu. Nggak apa-apa. Masak kangkung nggak apa-apa. Ya toh. Itu masak kalau lebih dari dia 1 hari diingatkan ya suaminya marah. Gitu sudah nggak enak. Nah itu. Masakan Jakarta itu ya boleh tuh lodeh itu. Lodeh itu boleh aja, nggak apa-apa. Iya. Nah lodeh kan wayu malah enak. Ya saya kira demikian Ibu. Begitu yang Titin yang ada di Rembang. Berikutnya kita buka untuk menelpon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi siapa wabarakatuh. ini? Ibu? Ibu Sri di Pacitan, Mas. Oh baik. Silakan Ibu Sri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, monggo. Nggih. Yang saya tanyakan pertama, Dok, saya kan punya sakit anemia. Iya. Terus makanan yang baik itu apa begitu? Terus selain itu terus ada jantung juga kan dari dulu itu, Prof. Iya. Kalau hawa dingin itu penyakit jantung itu bisa ngedrop karena itu pas kemarin pas tanggal Ahad kemarin tanggal 20 itu saya tuh perjalanan dari Pacitan ke Majelis itu kan posisi bisnya AC, kok sampai di Majelis saya itu ngedrop begitu. Jadinya saya cuma ini di SD itu nggak bisa masuk ke ke Majelis. Iya, nggak bisa masuk kajian ke lantai 1, 2, nggak bisa masuk ke lantai itu. Jadi saya di luar mencari udara yang enak begitu. Apakah penyakit jantung itu pada waktu dingin itu bisa ngedrop apa bagaimana begitu? Mohon solusinya, Dok. Iya. Ya, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang ditanyakan yang pertama Jantung lah. Siapa anemia punya jantung? Oh, anemia itu kan tidak abadi kecuali anemia yang autoimun, ya. AIHA autoimun anemia ya. Itu bisa terus ditransfusi, talasemia terus ditransfusi. Kalau tidak ya sudah selesai. Ya. Nah, itu jantungnya penyakit jantung macam-macam. Tidak satu macam.
Ya, nah itu penyakit jantung apa yang dikersake Bu Sri atau Pak dokternya atau Bu dokternya ke ahli jantung, beliau ngendiko apa? Ya. Nah itu yang jelas kalau dengan dingin itu jantungnya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang parunya yang masalah, rodo sesek ya, agak sesek karena memang nggak bisa oksigenasinya baik. Nah itu kalau anemia sudah dikoreksi ya selesai. Ya, dikoreksi selesai. Makanan apa yang baik ya? Minum susu, susunya jangan susu palsu ya, susu yang asli kalau ada. Ya, jadi di sini jual susu murni. Kambing Ottawa. Itu saya ngingu wedhus nang endi? Kan nggak boleh, itu nggak bener. Jadi yang asli-asli, seret gitu loh. Ya, jadi itu kalau bisa ya susu yang baik lah, yang gizinya baik, yang bisa naikkan HB, ya. Boleh. Itu yang susu gimana nanti? Susu murni atau yang? Ya susu murni, susu segar kalau ada. Tapi Buat kadang-kadang bubur kan, gitu maksudnya. iya kalau Pacitan kan susah cari susu segar, pada enggak piara sapi. Ya sekarang kan koperasi sapi pada ditutup. Nah itu juga kita harus berpikir, kalau ditutup dia itu yang punya pabrik nginguni sapi neng di. Ya toh? Tapi di Boyolali juga masih banyak yang... Iya masih banyak, tapi koperasinya ditutup. Iya, sawit ya ditutup, ampel ya ditutup, tapos ya ditutup. Ya, jadi kita perlu evaluasi diri. Ya. Tapi boleh itu. Kalau sesek itu biasanya dari parunya Bu, nanti kontrol ke jantungnya lagi. Apa paru saya kalau kena dingin kok sesek. Ya. Dan Ibu sudah nggak boleh takut dulu, nggak boleh takut dulu. Saya khawatir nanti kalau dingin kayak piye ya. Akhirnya malah gitu. Iya, kalau sudah kena jantung dan khawatir itu jadi satu plek gitu. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim, kita di bawah perlindungan Allah ya udah jalan nggak apa-apa. Kecuali sudah didiagnosis cacat, ya toh, cacat jantung koroner, cacat jantung paru, udah jantung dan paru gandeng, itu udah cacat, penyakit jantung paru kronis. Nah itu yang harus Pak dokter harus mendiagnosa atau Bu dokter mendiagnosa obatnya apa gitu. Saya kira itu ya Bu ya itu. Jadi kalau udah jantung masuk ke majelis naik tingkat, kalau lewat tangga ya sesek. Tapi kalau lewat AC, lift nggak apa-apa. Kena AC nggak apa-apa. Gitu. Ya katanya tadi ibu nenek-nenek apa? Oh dari gaul apa? Gaul. Beda bukan itu tadi. Bukan. Masa kini. Ya nggak apa-apa. Ya saya kira harus diagnosisnya harus pasti. Kalau pasti pas. Ya. Baik, ini kita beralih ke SMS ini. Ada Buyung di Sumbar, Sumatera Barat. Umur saya 40 tahun. Saya punya keluhan kencing berbusa. Protein +1. Apa makanan yang bagus? Apa makanan yang bagus untuk albumin saya, tapi tidak membuat kreatinin dan ureum naik? Ya, itu Kencing berbusa nih. kencing berbusa itu bisa karena gulanya, bisa karena proteinnya, ya. Ya, tapi itu tidak menjadi diagnosa sendiri. Yang diagnosa yang tadi, proteinnya, ureum kreatininnya itu harus dicek betul sejauh mana itu. Nah, itu biasanya kenapa terjadi ureum kreatinin naik? Ya, ureum kreatinin naik itu kalau saya tanya, kadang-kadang pasien itu takut, nggak ngaku. Dia minum jamu tidak tertata, itu mesti naik. Kayak kemarin sirup tidak boleh, ya toh? Itu terjadi di Afrika sana. Di sini belum pernah terjadi atau tidak pernah terjadi anak-anak minum sirup, ya. Dan saya appreciate ibu-ibu rumah tangga tidak membelikan anaknya sirup semaunya sendiri, ya, tidak itu. Jadi kalau tidak semaunya sendiri ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, jangan takut, ya. Jadi kalau takut ya itu atau sudah terkena ureum kreatinin
Itu ke ahli gizi itu udah kompleks sekali. Urin kreatinin naik, protein di urin sudah positif itu berarti urinnya, ginjalnya sudah bocor, proteinnya keluar. Itu yang bikin muntok itu apa gitu. Kenapa bocor? Nah itu nanti ahli gizi atau penyakit dalam yang ada di tempat itu akan memberikan rekomendasi atau mendeskripsi diagnosanya ini. Nah itu jadi itu untuk kehati-hatian kita. Oh aku kira itu sudah enggak toyib lagi, halalan tapi tidak toyib, harus yang toyib karena untuk sakit ginjal. Saya kemarin punya pasien, ya itu juga kreatinnya 12, tapi setelah cuci darah berat jadi 2. Nah itu mesti ada sesuatu yang nggak beres. Kok bisa cepat apik? Berarti ginjalnya sebetulnya baik. Baik hanya karena dia ya itu susah diingatkan istrinya atau anak-anak, Pak jangan minum jamu. Itu sekondo yang bilang temanku ya tadi. Temannya modern itu, dokter KB itu ada di KB, di not KB. Ya, jadinya malah nggak baik. Ya, saya kira itu. Ya. Kalau ureum kreatinin itu naik, apa yang jadi keluhannya nanti? Itu nggak ada keluhan. Jadi gagal ginjal yang awal itu tahu-tahu udah tinggi sekali. Jadi sesek, jadi apa gitu. Airnya Nah ini yang keliru lagi. Orang yang saya kalau bilang sama pasiennya infeksi saluran kencing, itu tetangganya yang besok dia cerita semua nyuruh ya minumnya yang banyak, minumnya bengkak semuanya, yang diminum tuh nggak bisa jadi kencing semuanya. Iya bengkak, jadi hati-hati. Jadi saya kadang-kadang nggak ngomong infeksi saluran kencing, jadi itu kalau ngomong gitu, tetangganya itu ngomong, sekolahnya neng di pinter banget itu nyuruh dianggapnya sapi apa digelonggong banyu. Jadi saya juga sejawat yang mendengarkan ini juga jangan gampang menyuruh minumannya 3 liter per hari, 2 liter per hari. Jangan dilihat dulu kerja ginjalnya gimana, kerja jantungnya gimana. Kadang suruh minum banyak, digelonggong itu ya nggak benar. Ada takarannya, ada ukurannya, ada fungsi ginjalnya yang akan menyaring air itu bisa keluar atau tidak. Itu kakinya udah kayak kayu itu, keras karena isi air. Iya, datang udah keras. Nah itu kan kita harus ngurut dari satu ke satu, jadi akhirnya bisa baik gitu. Baik, ini satu lagi untuk yang dari SMS. Dokter 3 bulan, oh ini dari Bu Kris di Banjarnegara. 3 bulan yang lalu saya sempat kepleset dan jatuh kepala belakang kena tembok dan sempat tidak sadar beberapa menit. 5 hari berikutnya telinga saya bunyi. Setelah periksa dokter THT, saya didiagnosa tinnitus. Setelah kontrol 3 kali, kepala belakang terasa tidak nyaman. Yang saya tanyakan, selain dokter THT, saya periksa ke dokter apa dan perlukah saya CT scan? Ya gini, itu terbentur, tidak sadar, itu diobati sendiri atau ke dokter? Nah itu yang harus diketahui. Kalau jatuh tidak sadar, itu ingat nggak waktu jatuhnya? Bisa nggak cerita atau ketabrak bus gitu? Ada yang tidak sadar tapi nggak tahu nggak dia di mana kejadiannya, ada amnesi, ada kelupaan. Kelupaan itu enggak, itu tanda berat. Jadi sebaiknya tidur bantal rendah atau tanpa bantal, tidak boleh diberi obat anti nyeri, anti pusing, enggak boleh. Kalau dikasih anti pusing, ya namanya orang ya tangi. Itu enggak boleh sama sekali, itu masih proses di otak. Nah, itu suatu hal yang kita harus perhatikan betul, jangan gampang memberi obat anti nyeri atau anti pusing, yaitu karena bahaya. Bahayanya ya gitu, itu nanti suatu saat sequelnya keluar, jadi akibat dari jatuhnya itu keluar. Tinnitus itu namanya, telinga bengkung itu namanya tinnitus.
penyebabnya apa itu yang penting. Bukan oh nging. Itu kemeresek. Itu namanya tinnitus. Nah, tinnitusnya itu penyebabnya apa? Apa ada hubungannya dengan jatuh kepala belakang gitu. Nah, itu suatu hal yang harus ditegakkan betul, harus dimanajemen secara betul ya, dengan baik ya, dengan benar ya, jadi tidak asal-asalan. Jadi saya ke dokter THT betul. Jadi dokter hati akan menentukan itu tinnitus atau vertigo, ada enggak, itu perifer atau sentral ada kaitannya dengan jatuh enggak. Ya. Itu nanti CT scan atau tidak itu tergantung dokternya. Dokternya melihat, mengevaluasi, mendiagnosa CT scan perlu atau tidak. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak remeh-temeh, harus serius sekali. Itu udah otak, ya. Begitu, dan kita langsung buka kesempatan berikutnya di telepon. Baik, dibuka Langsung lagi monggo. 0271 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak radio atau TV-nya dikecilkan, Bapak. Bapak siapa ini? Bapak siapa di mana? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof mau nanya saya Sebentar, Bapak siapa ini? dengan Nasir di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, silakan. Iya, Pak Nasir. Monggo Pak Nasir. Maaf dok. Maaf dok, saya pernah kena GERD. Tempat saya ke dokter, bahkan sempat endoskopi. Cuma alhamdulillah sampai saat ini saya belum jodoh, belum sembuh. Putus-putus itu Pak. Kurang jelas, Pak. Kenapa, Prof? Kurang jelas. Putus, Pak. Radio atau TV-nya dikecilkan, Bapak, biar tidak suara belakangnya masuk di mic telepon. Iya. Diulangi. Tadi awal kena apa? Maaf dok, saya pernah kena GERD. GF. Bahkan sudah sempat ke 2 kali dokter yang berbeda. Sempat juga endoskopi. DHF atau sakit apa kok DHF? GR. Diagnosanya ini dok, GERD. Kok GERD ya, Lambung. GERD ya. Iya dok. Iya. Cuma ya alhamdulillah saya dari 2 dokter itu yang hingga sini belum jodoh, jadi belum ketemu obatnya. Nah, cuma sampai sekarang ini malah naiknya lari ke ini dok, sampai ke ulu hati gitu, di antara jam 40 naik tadi kita di bawah tulang tusuk ini. Jadi naik sudah sampai terasa berat gitu dok. Iya. Kalau ini sampai sakitnya kerasa sekali gitu dok. Iya. Nah, terpaksa saya hingga saat ini cuma karena 2 dokter saya datangi belum berhasil. Ya sekali-sekali saya cuma minum ya Forminal itu dengan kadang-kadang pakai ini Lansoprazol itu dok. Mohon info dok, mungkin ada solusi lain untuk ini. Iya. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Jadi gini Pak Nasir, itu saluran cerna itu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, sampai usus besar, ujungnya di dubur. Nah sering itu pun berkaitan dengan ambeien. Kadang-kadang ambeien diobati terus ya nggak sembuh karena ada radangnya. Itu ambeien usus di dubur itu ikut belasungkawa karena ya itu lanjutannya. Nah itu GERD sama lambung, saya semula GERD jadi lambung. Padahal udah di endoskopi. Nah kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya endoskopi itu kan melihat langsung kadang-kadang nggak cocok juga. Nah itu biasanya di ususnya ada infeksi. Bisa di dalam saluran cerna, bisa di luar saluran cerna. Itu harus diobati. Kalau itu diobati, insya Allah semua sembuh. Ya. Ada yang kadang-kadang ada dispepsi, namanya dispepsi, tidak nyaman di ulu hati. Nah itu dispepsi organis atau psikis atau organis. Itu bisa ketahuan kalau kita udah periksa. Ya. Saya tadi ya juga cerita sakit gogelan itu.
Google itu ya gitu. Jadi dispepsi karena biasanya capek main HP dengan duduk jadi dengan tengkurap. Tengkurap jadi melumah gitu. Nah, itu timbul penyakit-penyakit yang tidak kita hindari. Itu banyak yang datang ke tempat praktek dan ternyata itu berhenti tabiat yang baik gimana itu akan baik, akan sembuh. Iya, saya kira demikian. Jadi Pak Nasir, supaya datang ke penyakit dalam minta diperiksa betul. Kadang-kadang lah ini kadang-kadang itu cuma dibilang mah asam lambung. Kenapa mah? Kenapa asam? Oh makanya nggak teratur. Dikertongi sak desa itu nggak ada yang makan teratur. Ya toh? Ya ini karena asam lambungnya naik. Kenapa asam lambung naik? Ya toh? Kenapa gitu? Kok gini pikiran mikir apa menyalonkan. Nah, ya toh jadi saya enggak lari ke sana dulu. Lari ke organis dulu. Jangan ke kejiwaan dulu. Ke organis dulu baru kalau enggak ketemu baru ke kejiwaan. Saya kira gitu Pak Nasir. Semoga segera sembuh. Amin. Baik, kita buka lagi berikutnya. Di belakang Pak Nasir, monggo silakan, ada siapa? 6793000. Belum ya. Belum ada ya. Ya, kita langsung buka berikutnya untuk WA dari Hong Kong. Siti Rohani dari Hong Kong. Mau tanya dok, saya tiba-tiba di ulu hati sakit dok. Saya langsung periksa dan kata dokter lambung saya infeksi. Dan ada jalan lain bisa tidak selalu kambuh ya dok. Wah, maksudnya mungkin apa ada jalan lain? Ya, jadi kalau itu yang penting itu bisa psikis dulu. Dia seneng nggak kerja di Hong Kong. Nah, kalau nggak seneng itu akan konflik terus, batinnya konflik terus. Iya, jadi harus seneng dengan pekerjaannya. Kalau sudah senang dengan pekerjaan, nggak boleh dusta loh ya. Senang ya senang tenan, ikhlas tenan. Ya toh? Tapi saya gampang rindu rumah lah, itu yang nggak boleh juga. Jangan itu kalau sudah itu nggak bisa disingkirkan, organis infeksinya. Walaupun dokter di luar negeri itu kadang-kadang nggak tepat diagnosanya. Saya lebih senang pakai tangan, pemeriksaan dengan tangan daripada dengan USG, dengan endoskopi, dengan itu saya lebih percaya pemeriksaan dengan tangan saya. Itu juga saya ajarkan pada mahasiswa saya, tapi ya angel banget itu, ya angel banget. Jadi itu ibu kemungkinan ada kelainan atau infeksi di saluran cerna atau di luar saluran cerna di tempat lain. Nah itu tolong dicari itu. Tapi dokternya mau nggak ya nyari? Ya tadi ya saya katakan mah-meh wae. Itu makanya nggak teratur, anunya nggak teratur. Kalau sama suaminya tak marahi suaminya. Oh, berarti nggak sayang sama istrimu. Dan istrimu sakit mah, saya bilang. Oh saya sayang sekali. Ya mertuamu galak, saya bilang. Ya jadi itu pikiran yang tidak akur atau tidak ada stres, itu memang jadi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, jadi kronis karena rangsangnya terus ada rangsangnya. Ya jadi harus rangsangnya dihilangkan, dieliminir, nanti akan baik. Jadi itu agama, kembali ke agama lagi, cocok enggak gitu kerjaan itu. Harus jadi kecintaan, kesenangan. Bil haqi basiron wa nadhiron. Itu Muhammad aja diutus dengan basiron, dengan nyenengke loh. Nyenengke. Nah, nyenengke itu kan tidak gampang. Gitu. Nggih. Wa ma arsalnaka bil haqi basiron wa nadhiron. Yang benar nyenengke. Dan kalau sudah nyenengke itu nyenengke ya. Ya, untuk nyenengke. Orang widit seneng kok ya. Betul. Baik, kita buka langsung telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Dari siapa ini? Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Pak Wahid. Mohon maaf tidak jelas, Pak. Pak Wahid. Ya, Di mana? dari Pak Wahid itu Pelalawan Rio. Pelalawan Pelalawan. Timur. Tukui Pelalawan Rio. Kui. Iya, silahkan Pak. Yang ditanyakan? Ini Pak, lutut itu kalau untuk duduk itu terasa sakit. Tapi kalau mungkin beri obat dari puskesmas sembuh, tapi nanti kambuh lagi. Dan tapi kalau minum pil ibuprofen itu boleh apa enggak? Oh, iya. Lututnya. Lututnya Pak. Usia Ya, berapa Pak Wahid? Ya, Usia usia 60. Oh iya. 60. Iya. ya, cukup ya, Pak. 2 lutut Ya, atau 1 lutut? Yang yang kanan yang agak berat. Iya, Satu. iya. Yang lebih Satu. berat kanan. Iya Pak Wahid yang terhormat. Ini kejadian Ya. banyak sekali. Ditutup dulu aja. Kejadian banyak sekali dan nyeri lutut itu dilarang keras. Bagi saya loh ya, dokter lainnya nggak tahu. Sangat dilarang beli obat anti nyeri untuk lutut. Nah, kalau lututnya bengkak ya diobati ya ke dokter ahlinya. Tapi bilang dokter, saya jangan dikasih obat anti nyeri. Tandanya sembuh kalau ini hilang obat nyerinya. Jadi yang diobati infeksinya. Satu, yang kedua, kenapa nyeri? Itu dulu pernah jatuh sumbu lutut, paha ke lutut ke tungkai itu tidak lempeng lagi, tapi lempeng itu tidak bisa 100% kembali lempeng. Itu kalau posisi salah kambuh, posisi salah kambuh, apalagi obatnya nggak pernah tepat. Nah nanti suatu saat juga dikatakan ini olinya kurang, harus diinjeksi, jangan dulu gampang diinjeksi, dilihat dulu apa benar-benar olinya kurang gitu. Ya, jadi harus teliti banget itu. Dan saya pesan pasien-pasien saya hampir semuanya sudah nggak beli obat anti nyeri. Kalau nyeri gimana? Ya tempat istirahat, dipakai istirahat. Saya salahnya di mana ya? Nah kalau sholat gimana? Sholat ya duduk, wis. Tapi kalau saya nggak puas, ibadah itu nggak perlu puas, tapi yang perlu benar dan ikhlas. Ya toh, kalau nggak bisa ditekuk lagi ya itu kehendak Allah. Kalau mau ya pakai di sajadah dilipat gitu, ditumpangkan lagi di sajadah, itu bisa. Kalau saya begitu, itu saya juga mulai nggak benar. Tapi kiri kanan ya kiri kanan, berarti itu bukan karena jatuh dulu ya. Ya, jadi saya dengan sajadah, yang satu di tap panjang gitu, yang satu dilipat gitu, dipaskan lutut terus gitu. Ya, yang di masjid saya banyak yang pakai kursi-kursi. Saya jangan beli obat anti nyeri. Itu obat anti nyeri itu membuat perutnya jadi sakit. Tadi ditanyakan ibuprofen. Ibuprofen itu nggak bagus. Itu menghilangkan nyeri sementara. Ya, ada lagi yang apa tuh? Kalau memberi banyak sekali glukosamin. Ya ini saya sebutkan kan itu generik. Ya, itu hampir nggak ada fungsinya. Oke, hampir nggak ada fungsinya. Ya, jadi kita harus fair mengatakan atau terus terang mengatakan demikian. Ya, saya kira demikian Pak. Ya, ini ada Ibu Aminah, usianya 74 tahun. Kalau malam kok kaki dari gares sampai delamaan panas. Nah, punya kencing manis nggak? Kenapa dan apa obatnya? Saya tidak tahu ini ya. Iya. Ya. Iya. Di kruris namanya, kruris atau di Tulang tungkai. kering ya? Tungkai bawah ya. Itu kalau nyeri kiri kanan biasanya diabetes. Oh. Iya, diabetes itu jadi dingin sekali kaki itu kalau dipegang
dingin kayak pakai ya kayak kena es gitu. Tapi ini delamaan kok panas? Ya iya ikut-ikut, ya sampai delamaan. Jadi tungkai kedua tungkai begitu sampai kaki. Yang namanya kaki itu yang bawah ini aja. Nah, yang namanya tangan ya cuma ini. Iya, ini harus dipahami. Jadi itu biasanya diabetes ya, yaitu diperiksa gulanya. Nah kalau ya ada yang dokter seliranya gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP. Kalau saya gula darah sewaktu. Berapa gula darah sewaktu? Nah itu. Jadi nanti akan ketemu apa penyebabnya. Gitu. Ya. Baik, kita buka untuk satu penelpon lagi untuk yang terakhir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Tolka di Trenggalek. Pak siapa? Pak Tolka di Trenggalek. Pak Tolha di Ya, Trenggalek. silakan. Silakan Pak Tolha. Ya. Ya, begini. Saya kena ambeien, Dok. Iya. Jadi tahun 80 sudah dioperasi, kemudian tumbuh lagi. Dan sekarang ini rasanya itu kok parah. Yang sakit itu bagian belakang itu tumbuh sampai kepala. Iya. Ya. Yang saya tanyakan itu diobati pakai obat dari luar negeri itu apa boleh obat ambien dari luar negeri? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya obat dalam negeri atau luar negeri sama aja. Yang penting penyebabnya apa itu yang penting. Penyebabnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Yang namanya saluran cerna itu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus. Ujungnya di dubur itu. Dubur itu tempatnya ambeien itu. Itu harus di atasnya disembuhkan. Harus total sembuh. Saluran cerna total sembuh. Sehat itu baru sembuh. Nah, itu diobati apa-apa ya nggak akan sembuh. Gitu, diogrok-ogrok, dioperasi, nggak akan sembuh. Harus seluruh saluran cerna disembuhkan baru sembuh. Nanti Pak Tolha. Ya. Prof, kalau ambeien itu kan di dubur tadi ya? Iya. Di dubur. Itu mengapa itu bisa muncul dan ada orang yang tidak muncul? Nah, itu kekuatan pembuluh darahnya di situ. Kalau itu parah ya pembuluh darahnya muncul keluar kayak varises. Itu hemoroid namanya itu varises. Tapi kalau ada yang muncul sama duburnya itu karena sering ngeden. Iya, jadi itu dua macam. Duburnya prolaps atau ada hanya itunya. Nah ini karena sering digosok-gosok oleh tinja makin parah. Karena ada rangsang. Makanya nah ini ada yang LGBT. Hubungan seksnya lewat dubur. Itu sangat-sangat bahaya. Itu karena memang di dubur itu pembuluh darahnya sensitif banget. Kita ada kotoran sedikit aja tuh dubur udah terasa. Ya. Gitu? Iya harus dibrolkan, bersihkan kalau berak. Nah ini sesuatu yang menjadi pemikiran kita. Jadi hati-hati banget. Yeah. Ya. Kalau memanage agar feses itu selalu kondusif di dubur itu bagaimana? Harus lembek. Ya. Yaitu pola makannya. Pola makan. Kadang-kadang pasien makan yang tidak berserat, makan kurang serat lembeknya. Itu ya jadi mengeras. Tapi kadang-kadang di sini lembek, di dubur sudah jadi keras. Nah, itu yang harus. Bisa begitu? Iya, itu jadi buahnya harus lengkap. Pisang, pepaya, melon, kelengkeng, terus apa tuh jus apokat gitu. Ya. Jus mangga kalau musim mangga, kalau enggak ya jus
melon itu. Ya. Iya. Jadi ya gitu. Kadang-kadang pasien kita tuh ya sebenarnya tidak pasien desa ya. Pasien itu kalau tidak ngising tidak terima. Iya jam 1 malam telepon, Pak, pasiennya minta BAB. Berapa? Ya Allah. Wes itu buat nalar dhewe to Ses, dadak lapor. Iya. Ya itu suka duka ya. Ya, terima kasih sekali Prof. Malam hari ini sudah berbagi untuk ilmunya dan mudah-mudahan ini bermanfaat Amin, untuk amin. saudara kita yang saat ini memang sedang membutuhkan informasi ya. Iya. Iya. Kong ini sudah agak mendingan perlu resep ini. Iya. Prof. Insya nanti jumpa lagi di bulan Desember ya ini ya. Iya. Bulan Desember nanti. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Profesor juga sehat selalu. Sehat, ya, amin. Donga tinungo. Amin. Bahasa Jawa ini donga tinungo. Baik, terima kasih. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Soan Dr. Zainal untuk malam hari ini, dan insya Allah kita akan bersua lagi di pekan depan. Saya Janto. Iya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.